Halo Gan, selamat datang lagi di channel saya. Apa kabar hari ini? Saya harap kabar kalian sehat dan tetap baik-baik saja ya. Kali ini saya mau membagikan video pengalaman saya bersepeda di daerah menanjak menggunakan sepeda hybrid Turanza 2606 kepunyaan saya nih Gan. Tepatnya yaitu di daerah hutan pinus Pasean Eromoko, Wonogiri. Sekaligus sedikit berbagi trik dalam melibas tanjakan nih Gan. Tapi sebelum lanjut videonya nih, mohon bantuan kalian untuk subscribe channel saya dan nyalakan notifikasinya ya. Mudah-mudahan saya bisa terus membagikan update mengenai persepedaan dan gaya hidup sehat lainnya. Oke, jika sudah, mari kita lanjutkan videonya. Bersepeda ini saya mulai sekitar pukul 6 pagi, ditemani cuaca yang sejuk dengan langit yang mendung dan pemandangan berkabut. Awalnya saya gak kepikiran nih untuk ke hutan pinus Pasean ini waktu berangkat. Tapi tujuan awal saya adalah goes rutin jarak 50-an kilometer seperti biasanya ke arah pusat kota Gunung Kidul, yaitu kota Wonosari, dan arah air terjun Sri Getuk di Gunung Kidul juga. Tetapi lihat waktu sudah siang, akhirnya saya putuskan untuk goes yang dekat-dekat saja. Tapi jalur yang berbeda tentunya, karena jujur saja bosan juga dengan jalur yang sama terus. Dulu saya pernah sih mau goes arah ke hutan pinus Pasean ini, tapi waktu itu saya masih menggunakan sepeda MTB, dan baru tanjakan pertama sudah putar balik. Kenapa? Karena ngeri nih lihat tanjakannya. Padahal waktu itu sepeda Turanza 2606 saya ini masih mendukung banget nih buat nanjak dari segi gearingnya. Jadi gearnya dulu masih 3 speed dengan centering paling kecil tuh 24T, kemudian 36T untuk medium dan 42T untuk yang terbesarnya. Tapi saya waktu itu sudah sadar diri kan, karena berat badan saya yang masih 88 kilo belum mendukung nih untuk diajak nanjak menurut saya waktu itu. Akhirnya saya putuskan untuk putar balik saja, karena bisa-bisa habis nyepeda bukan mampir rumah melainkan malah mampir rumah sakit. Nah, kenapa kok hari ini saya beranikan diri nih untuk goes nanjak dengan sepeda hybrid yang crank depan nih sudah nggak ada centering terkecilnya nih Gan, yang 24 sudah nggak ada. Jadi tinggal 50T nih udah tak ganti yang besar sama yang 34T untuk yang kecilnya. Jadi setelah pergalauan saya antara iya atau tidak ya, saya pilih tengah-tengah nih Gan. Yaitu coba dulu deh, nanti kalau gak kuat ya istirahat. Kalau tanjakannya sering muncul dan gak berhenti, wis lah puter balik aja. Lalu dulu yang membuat saya galau untuk nanjak yaitu berat badan yang berat. Sekarang sudah turun nih 10 kilo, malah lebih, menjadi 77-78 nih sekarang. Jadi saya kepedean nih hari ini. Masa dengan berat sepeda dan berat badan yang udah turun nggak kuat sih nanjak? Pasti kuat lah. Akhirnya setelah dicoba ya enjoy aja lah. Walaupun banyak banget tanjakan dan ngos-ngosannya parah banget, sampai denyut nadi sampai 174 kali per menit untuk maksimalnya nih, dan rata-rata 147 kali per menit. Tapi seperti yang pernah saya bilang kan, diawali tanjakan pasti akan diakhiri dengan turunan. Nah ini yang bikin saya tetap semangat melanjutkan goesan pagi hari ini kan. Walaupun sendiri ya jalani aja lah, tapi ini baiknya kalau ada teman nih. Kalau goes kesini sendiri, kalau pingsan pagi, waduh, bisa-bisa sore baru ditemuin orang. Ya karena di sini sepi banget nih jalannya, nggak sering ketemu orang nih di sini. Oke, saya sambil mau berbagi tips ya kali ini. Langsung masuk aja ke tipsnya ya. Agar menanjak kalian tidak mudah kewer, nafasnya nggak gampang putus, itu bagaimana sih caranya itu? Ya saya mau berbagi tips yang saya lakuin ya. Mudah-mudahan ini cocok dengan kalian nih. Yang pertama, pastikan kalian menggunakan gearing yang tepat dan tidak telat ataupun tidak terlalu cepat. Dalam hal ini, jika dirasakan tanjakan sudah semakin tinggi, kalian ubah gear paling ringan, tapi caranya dengan bertahap. Bukan langsung memilih yang paling ringan,
Kemudian ini akan memberikan power transfer yang gradual, jadi bertahap dan sesuai dengan tingkat kemiringan atau tingkat tanjakannya. Dan kita tidak akan mengalami yang namanya drop power. Karena jika kita menggunakan gear yang paling berat dan memaksakannya, otomatis otot-otot kaki kita akan bekerja keras dengan kontraksi dan relaksasi secara berat terus-menerus dan dapat mengakibatkan kelelahan otot secara cepat, kemudian bisa membuat kram atau membuat kita langsung kesakitan nih, sampai cedera otot. Nah, ini sangat berbahaya nih. Tapi sebaliknya, jika kita menggunakan gear terlalu ringan, maka otot kaki kita akan berkontraksi dan relaksasi secara cepat, yang pada akhirnya sama juga mengakibatkan kelelahan otot secara cepat juga, dan akhirnya kita kehabisan tenaga. Jadi yang paling baik adalah sesuaikan dengan gradasi tanjakan, yaitu bertahap gun. Kedua, kalian bisa melakukan zigzag dalam bersepeda. Cara ini saya rasakan sangat membantu nih. Dengan melakukan zigzag, alih-alih jalan lurus nih, kalian bisa memotong gradien yang lumayan. Misal yang seharusnya kemiringannya 15%, bisa jadi hanya 5% tergantung dari zigzagnya. Tapi cara ini membuat kita jadi lebih lama nih dalam melipas tanjakan. Dan cara ini tidak bisa digunakan kalau di jalan yang ramai ya. Apalagi kalau dari lawan arah ramai, bisa-bisa kita dilarikan ke IGD karena ditabrak kendaraan dari lawan arah. Jadi cara zigzag ini kalian boleh gunakan jika memang yakin dan pasti traffic kendaraan sepi ya. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menggunakan trik off saddle atau berdiri waktu nanjak, yaitu dengan cara badan dicondongkan ke depan, lalu kalian menggunakan berat badan kalian sebagai kayuhan sepeda. Cara ini akan sangat menguras tenaga sih, tapi kalian bisa melipas tanjakan dengan sangat cepat. Cara ini saya gunakan secara efektif ketika tanjakan yang akan saya lalui terlalu terjal tapi tidak terlalu panjang. Tapi jika tanjakan yang akan kalian lalui terlalu panjang dan terjal, saya tidak menyarankan menggunakan cara ini ya, karena kalian akan cepat capek. Yang keempat, bernafaslah dengan efisien dan yang baik ya. Jadi ada baiknya kalian berlatih mengatur pola nafas. Banyak sekali tutorial di YouTube mengenai teknik ini kan. Jadi kalian tarik nafas kuat-kuat lalu keluarkan dengan sangat cepat. Lalu ulangi pernapasan tadi dan ritmekan dengan kayuhan pedal agar keluaran energi kalian terfokuskan ya. Bukan sekedar fokus di kayuhan atau di nafas saja. Kelima, bawa perlengkapan yang sesederhana mungkin. Tidak perlu membawa benda yang berat atau yang terlalu banyak. Kalau saya sih cukup bawa smartphone yang berfungsi untuk navigasi, speedometer, dan sebagai perekam video maupun foto. Lalu satu botol air minum isi 750 cc, dompet, dan kadang dengan GoPro untuk dokumentasi. Kalau kalian yang sering bawa 2 botol air minum, jika medan yang kalian lalui kira-kira ada warung, ada baiknya kalian cukup bawa 1 botol saja. Nanti jika kurang, beli lagi di jalan dan dituang di botol yang sudah kita bawa tadi kan. Dan jika kalian terbiasa bawa kamera mirrorless untuk buat video, emang ada ya sepeda bawa kamera mirrorless? Ya mungkin kalau ada ya, ada baiknya ganti saja semua pakai HP saja. Jadi HP ini fungsinya banyak kan, all in one. Dengan HP, kalian tidak perlu speedometer tambahan nih maksud saya, kemudian tidak perlu bawa kamera lagi, dan tidak perlu bawa perlengkapan GPS lain. Kemudian, yang terakhir nih, jangan malu atau merasa gengsi nih untuk beristirahat ya kan. Jika memang nafas sudah berat, kalian boleh beristirahat untuk mengumpulkan energi. Bisa makan, minum, dan beristirahat saja sebentar. Nah, fungsi untuk istirahat ini untuk melemaskan otot kaki kalian dan mengumpulkan elektrolit yang telah keluar dari otot kalian biar kembali masuk ke otot kalian dan siap untuk berkontraksi lagi untuk melipas tanjakan di depan nih kan. Oke, saya rasa sekian dan berikut video-video dokumentasi saya selama bersepeda.
Selamat menyaksikan, dan jika kalian rasa video ini bermanfaat, kalian bisa like video ini dan bagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkannya. Terima kasih. Salam goes, salam sehat, tetap semangat.